Haleluya, Tuhan baik buat saya dan saudara. Kita berjumpa kembali hari ini di hari Senin. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau buka hati kami bagi Engkau. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, bangkitkan setiap kami Tuhan. Kami tahu Roh Kudus ada buat kami. Roh Kudus menghidupkan apa yang mati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 bagian A. Di sana firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita belajar bagaimana Roh Kudus memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebelum kita mengenal Roh Kudus, sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang pemalu, kita adalah orang yang selalu merasa diri kita ini terbelakang, ya, orang yang merasa kita ini nggak layak. Tapi saudara tahu bahwa kuasa Roh Kudus membuat kita memiliki satu kepercayaan pada diri kita sendiri, bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, Tuhan itu ada di pihak kita, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara bisa melihat bagaimana kehidupan dari Petrus ketika dia diubahkan Tuhan. Saudara, Petrus pernah melakukan satu kesalahan yang sangat buat dia sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan pribadi Yesus pada saat itu. Ketika dia menyangkal Yesus, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, mungkin membuat dia terintimidasi. Saudara bisa bayangkan bagaimana dia yang sebenarnya pada saat itu, mungkin dari hati kecilnya dia nggak mau menyangkal Yesus. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi pada saat itu, akhirnya dia menyangkal Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan dia, setelah dia menyangkal Yesus, dan ketika menyongsong kebangkitan Tuhan, dalam masa-masa itu saya yakin dan percaya, Petrus ada dalam satu rasa tertuduh yang luar biasa. Bagaimana dia merasa mungkin dirinya nggak layak, dia merasa dirinya itu bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dalam pasal yang kedua dari kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana kehidupan Petrus diubahkan secara luar biasa. Saudara, saya pernah mengalami bagaimana ada rasa bersalah yang besar dalam hati. Jangankan untuk berbicara di depan orang, untuk melihat diri sendiri saja di cermin, mungkin kita nggak punya cukup kepercayaan diri. Kita mungkin nggak punya cukup keberanian untuk bisa melihat diri kita sendiri. Tapi luar biasa ketika Roh Kudus melawat Petrus, saudara melihat bagaimana dia bangkit berdiri, firman Tuhan berkata, dan kemudian dia mulai berbicara kepada semua orang yang ada di sekelilingnya, semua orang yang datang berkumpul pada saat itu, dan dia menyampaikan Injil buat mereka. Ketika dia menyampaikan Injil, luar biasa Tuhan melawat orang yang ada di sekelilingnya, dan akhirnya 3.000 orang diselamatkan pada hari itu. Saudara, kuasa Roh Kudus buat kehidupan kita itu sangat powerful. Dia mengubahkan kehidupan kita dari dalam. Roh Kudus bukan berusaha mengubahkan kita dari luar. Tapi Roh Kudus terlebih dahulu mengubahkan apa yang ada di dalam diri kita. Yang ada dalam hati kita. Semua kepahitan, semua rasa gagal dalam hati kita. Saudara, hari ini mungkin kita belum menyadari bahwa Roh Kudus itu sebenarnya bekerja dalam hati kita. Ada banyak orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi masih menyimpan hal-hal yang buruk, trauma-trauma yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya ingin kasih tahu saudara, mungkin saudara pernah gagal, mungkin saudara pernah mengalami penolakan dalam hidupmu, mungkin saudara pernah mengalami hal yang membuat engkau trauma sampai hari ini. Dengarkan baik, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, dan kau punya Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus itu membuat engkau punya satu kuasa dalam dirimu yang membangkitkan kepercayaanmu. Iblis selalu membuat kita melihat apa yang sudah lewat, kegagalan-kegagalan kita, hal-hal traumatik yang ada di belakang. Tapi Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bangkit melihat diri kita dengan kacamata Allah. Oh, kita ini pemenang, kita lebih dari pemenang, kita dikasihi, kita ini putra kerajaan Allah. Saudara, waktu saya masih kecil, rumah saya pernah dibobol oleh maling, saudara. Nah, pada saat itu, mama saya dipukul di bagian kepala, dan itu mengalami namanya traumatik di bagian kepalanya, sehingga dia nggak bisa berpikir terlalu keras, dia nggak bisa berpikir terlalu serius. Itu akan mengakibatkan sakit kepala yang luar biasa. Tapi saudara tahu, ketika
kami mulai berdoa, kami mulai membawa mama ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan mama, kami berdoa minta mujizat, kami terus melakukan pengobatan di dokter. Saudara tahu sekian waktu berlalu, akhirnya hari ini perlahan demi perlahan Tuhan menyembuhkan mama. Tuhan mulai melakukan pemulihan dalam kehidupannya. Dan hari ini keadaannya jauh lebih baik dari yang sebelum itu. Dan saudara tahu, saya juga pernah mengalami satu traumatik ketika saya dipukul oleh beberapa orang yang pada saat itu lebih besar badannya dari saya. Saudara tahu ketika setelah peristiwa itu, saya sangat takut, saya punya ketakutan yang luar biasa ketika melihat aparat pemerintahan, saudara ya. Saya takut lihat polisi, ya bahkan lihat satpam atau hansip, saya takut luar biasa pada saat itu. Tapi ketika saya mulai melihat diri saya, Roh Kudus mulai memberikan pengertian kepada saya tentang siapa saya di dalam Tuhan, siapa pribadi saya di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi saya, bagaimana Tuhan begitu concern dengan kebaikan saya. Tuhan itu ada buat saya. Dia bersama-sama dengan saya. Saudara tahu, Roh Kudus berhasil membuat saya melihat diri saya secara penuh di dalam Tuhan. Sehingga semua ketakutan, semua hal-hal yang ada di belakang saya, kegagalan-kegagalan saya, itu semua hilang, sirna bersama-sama dengan semua rasa traumatik dalam hidup saya. Sehingga hari ini saya bisa berdiri di depan banyak orang, di depan saudara, menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan itu ajaib. Dia setia dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin menguatkan saudara hari ini. Mungkin saudara pernah mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu. Saudara, izinkan Roh Kudus mengubahkan engkau. Jangan dengarkan perkataan setan yang selalu membawa kita melihat masa lalu. Setan selalu membuat kita melihat kegagalan-kegagalan kita. Tapi mari lihat Roh Kudus yang memberikan kita pengertian tentang masa depan. Apa yang ada di depan kita. Bagaimana kita harus melangkah. Bagaimana Roh Kudus memberikan kita satu pewahyuan tentang masa depan kita. Saya selalu berdoa buat orang-orang, buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami struggle. Saya selalu bersyukur buat rencana Tuhan yang ada di depan, tanpa melihat apa yang ada di belakang. Karena saya tahu setan selalu membuat kita down dengan membuat kita ingat kegagalan-kegagalan kita. Tapi Roh Kudus selalu memberikan kita pengertian tentang apa yang ada di depan. Kita akan berhasil melakukan semua pekerjaan kita. Kita akan diangkat Tuhan lebih tinggi lagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita mengenal Dia lebih dekat lagi. Kita akan dibawa Tuhan pada pengenalan yang lebih lagi. Tuhan akan membuat keluarga kita dipulihkan. Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Tuhan akan membuat saudara menjadi lebih dari pemenang. Tuhan akan membuat saudara dibangkitkan dari keterpurukan. Tuhan akan mengangkat saudara dari keadaan saudara yang lemah hari ini. Itu adalah janji Tuhan buat kita, dan itu yang sedang Roh Kudus laksanakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya berdoa buat setiap kita hari ini supaya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu benar-benar mengubahkan kehidupan kita dari dalam keluar. Dia mengubahkan kehidupan kita dari apa yang tersembunyi dalam hati kita. Itu terpancar keluar. Ada kasih Allah, ada kebaikan Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Mari bawa kepada Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia ada bagi engkau. Yesus mati bagi engkau. Bukti kalau Tuhan mengasihi engkau. Hari ini Tuhan berikan kesempatan. Saudara bisa mendengarkan kabar baik ini. Ada Roh Kudus dalam kehidupanmu. Jangan dengarkan perkataan iblis. Tapi mari dengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan. Engkau berharga di hadapan Allah. Engkau dikasihi Tuhan luar biasa. Engkau putra dan putri kerajaan Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hikmat, buat pewahyuan yang Tuhan berikan. Aku berdoa melepaskan berkat buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Semua yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Kami tahu kemenangan kami berasal dari Engkau. Kami tahu Engkau yang berperang bagi kami, Tuhan. Aku berdoa melepaskan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan buat umat-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang membela kami. Engkau gunung batu kami. Engkau kota benteng kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, tetap andalkan Tuhan. Tetap bersemangat. God bless you all.